Tes tes. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah umrah Munatur yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala kemudahan, pertolongan dan berbagai nikmat, mulai dari kita berangkat dari Indonesia sampai di Madinah dan melakukan berbagai rangkaian ibadah. Kemudian insya-Allah besok kita akan berangkat ke Makkah untuk menunaikan umrah. Dan sampai saat ini semua jamaah alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dan rasa capek letih tersebut terobati dengan solat di Masjid Nabawi, kemudian bisa tahajud, bisa baca Al-Quran. Nah, semua hal itu adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita juga tidak lupa memperbanyak salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tentunya untuk memantapkan keilmuan kita agar kita lebih maksimal besok untuk melaksanakan umrah, mulai dari kita ihram dari miqat sampai tahallul, maka ada baiknya kita mengulang kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada baiknya kita mengulang kembali untuk memantapkan pertama kesiapan kita secara ilmiah, secara ilmunya, secara teorinya. Dan tentunya besok kita berharap Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan umrah. Kita berharap umrah yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana yang pernah disampaikan, kita ingin umrah ini yang terbaik. Kemungkinan sebagian Bapak Ibu sekalian mungkin yang pertama melaksanakan umrah. Oleh karena itu, ada baiknya pada kesempatan kali ini kita menjelaskan secara gamblang, secara detail pelaksanaan umrah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian nanti kita buka kesempatan untuk tanya jawab, mungkin ada hal-hal yang perlu diperjelas. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, untuk tidak memperpanjang muqaddimah, perlu diketahui, dan kita tidak akan berbicara sekarang tentang masalah keutamaan umrah dan yang lain, itu telah dijelaskan sebelumnya, dan insyaallah Bapak Ibu sekalian telah mengetahui tentang keutamaan umrah. Sebagaimana dalam hadis sebutkan, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma majtunibatil kabair.
Jadi umrah, antara umrah dengan umrah yang selanjutnya itu merupakan kafarah, penghapus dosa-dosa yang dilakukan di antara kedua umrah tersebut. Baik. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pelaksanaan umrah itu sangat simpel sekali. Sangat mudah sekali. Tidak seperti haji. Tentunya kemudahan tersebut bagi orang-orang yang mengetahui tata caranya. Nah, maka rukun umrah itu hanya 3. Rukun umrah itu 3. Ada rukunnya, ada wajibnya. Rukun umrah yaitu ihram. Yang pertama ihram. Yang kedua adalah tawaf. Dan yang ketiga adalah sa'i. Nah, tahallul itu adalah wajib, merupakan wajib umrah. Begitu juga wajib haji. Dan memulai ihram dari miqat. Miqat itu adalah awal atau kita mulai start untuk ihram dari miqat masing-masing. Kalau kita dari Madinah tentu Abyar Ali. Nah, itu adalah wajibnya. Tapi ihram adalah rukunnya. Ya. Ini yang perlu dipahami terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu kita ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan ihram dan apa yang dimaksud dengan tawafnya, tata caranya dan juga sa'inya. Kemudian nanti bagaimana tahallulnya. Yang pertama, ihram. Yang dimaksud dengan ihram bukan memakai pakaian ihram, ya. Tapi yang dimaksud dengan ihram itu adalah kita berniat untuk melaksanakan umrah atau haji dengan melafazkan talbiyah tadi, yaitu labbaika umratan, yani labbaika umratan atau labbaika Allahumma umratan. Itu yang namanya ihram. Nah, jadi begitu seorang mengucapkan labbaika Allahumma umratan, kalau dia umrah atau dia haji, labbaika Allahumma hajjan, ya. Atau Allahumma labbaika Allahumma hajjatan wa umratan, itu ya, sesuai dengan 3 tata cara pelaksanaan ibadah haji, maka dia itu dinamakan muhrim. Berarti dia telah ihram. Nah, ini yang pertama. Nah, kapan itu dimulai? Adalah di miqat masing-masing. Itu telah dijelaskan Rasul, ada 5 miqatnya dan kita tidak akan membahas itu pada kesempatan kali ini, tapi kita yang berkaitan dengan kita adalah miqat ahli Madinah, penduduk Madinah, dan orang-orang yang melewati, yang ingin ke Mekah dan melewati Madinah. Maka hukumnya sama, baik itu penduduk Madinah atau mereka yang datang seperti sekarang ini ke Madinah dulu mau ke Mekah, maka barang siapa yang kata Rasul, man aradal hajja wal umrata. Nah, barang siapa yang ingin haji dan umrah, maka dia berihram dari tempat tersebut. Itu yang pertama. Jadi ihram itu tatkala kita mengucapkan labbaika Allahumma umratan atau labbaika umratan. Baik. Adapun sebelum kita ihram tentu kita mempersiapkan diri. Kita mandi, bersih-bersih, kemudian boleh memakai minyak wangian, Dan itu tentunya kita mandi, ada yang perlu mungkin dipotong rambut atau kuku, dibersihkan badan kita sebagaimana Rasulullah SAW melakukan hal itu, dan diperbolehkan bagi kita untuk memakai wangian, baik kaum lelaki tentunya. Dan itu dipakaikan di badannya, bukan di kain ihramnya. Nah,
Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya. Kita besok tentu akan memakai kain ihramnya dari hotel ini. Ya. Dari hotel ini karena perjalanan kita adalah pakai kereta. Nah, dari hotel ini kita akan memakai kain ihram. Tapi belum kita mengucapkan labbaika umratannya, kecuali nanti ya setelah di kereta. Dan insya Allah begitu kita masuk di kereta nanti udah boleh kita ucapkan, karena tidak lama durasinya dari stasiun itu dan melewati batas Abyar Ali atau apa namanya itu Dzul Khulaifah itu durasinya tidak lama. Nanti kita akan ingatkan ya, sampaikan bahwa begitu kita telah masuk kereta dan duduk tempat masing-masing ya, dan kereta telah berjalan, kita mulai mengucapkan labbaika Allahumma umratan atau umratan ya, karena ya, kita khawatir kalau nanti melewati belum juga berniat melafazkan labbaika Allahumma umratan, berarti ini termasuk pelanggaran kan begitu, dan kereta tidak bisa lagi kembali ya. Nah, maka seorang yang melewati miqat, dia ingin berumrah kemudian tidak berihram, maka dia harus kembali kemudian ke miqat tadi dan baru mulai ihram. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Itu yang dikatakan dengan ihram. Tatkala seorang berniat dan itu dilafazkan. Dia telah berniat untuk umrah, tapi dia harus dilafazkan. Dia ucapkan. Ya, berbeda dengan ya niat-niat ibadah yang lainnya. Oke. Jadi ini yang hanya ada ya niat untuk beribadah yang disertai dengan melafazkan kalimat niat tadi, labbaik Allahumma umratan. Nah, karena begitu yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian tentunya bagi yang berihram, bagi kaum lelaki hanya memakai 2 potong atau 6 kain untuk selendangnya dan untuk ya di bagian bawah, dari pinggang ke bawah. Kemudian setelah itu menutupi ya dari pinggang ke atas, menutupi pundaknya. Nah, dan insya Allah udah tahu ya cara insya Allah pemasangan ihramnya ya. Nah, baik. Setelah itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, setelah kita mengucapkan labbaika umratan, maka tentu disunnahkan bagi untuk memperbanyak membaca talbiyah. Ya. Memperbanyak membaca talbiyah. Yaitu labbaika Allahumma labbaik labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, saya ya mengajak kita semua untuk tatkala membaca talbiyah tersebut juga merenungi makna dan menghayati kandungannya, karena itu adalah talbiyah yang mengandung makna tauhid. Ikrar kita berikrar ya dengan ketulusan dan tauhid bahwa kita datang memenuhi panggilan Allah, kami datang ya Allah memenuhi panggilan-Mu ya untuk mengikhlaskan ibadah kepadamu, sehingga segala puji-pujian, segala ya pujian, nikmat, kekuasaan hanya milik Engkau ya Allah, maka tiada sekutu bagimu dalam hal itu semua. Jadi ini talbiyatut tauhid. Nah, itu harus kita pahami kandungannya agar lebih ya menanamkan dalam diri kita pentingnya keikhlasan di dalam berubudiyah secara umum dan secara khusus ibadah umroh yang kita akan laksanakan. Nah, kemudian terus kita akan ya berjalan naik kereta sampai nanti di Mekah. Tentu teknisnya nanti yaitu yang dijelaskan oleh tim nanti, tidak akan langsung kita umroh, tapi tentu ke hotel dulu. Ya, di hotel dulu. Nanti teknisnya disampaikan oleh tim lapangan nanti. Nah, setelah itu sampai di Mekah, terus kita bertalbiyah. Kapan kita ya memutus talbiyah tersebut? Tatkala kita telah masuk Masjidil Haram dan melihat Ka'bah. Ya, baru tatkala itu kita menghentikan talbiyah tadi. Dan kita akan memulai setelah itu rukun yang kedua, yaitu tawaf. Tawaf. Nah, tawaf tentunya 7 putaran. Bagi kaum lelaki, bapak-bapak itu nanti ya selendangnya itu yang pundak bagian kanan itu dibuka dan pundak bagian kiri tertutup. Nah, itu di waktu tawaf pertama, ya. Di waktu tawaf pertama.
Dan kita tentunya terhitung tawaf kedatangan inilah kedatangan yang pertama gitu. Adapun nanti kalau tawaf sunnah ya tidak boleh. Karena pakai baju biasa kan begitu. Itu kalau diperbolehkan. Nah, tapi sekarang ini kan ketat. Nggak boleh tawaf kecuali yang hanya betul-betul melaksanakan umroh. Nah, itu sekarang aturannya seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Tawaf tentu 7 putaran. Dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Ya. Sudut yang situ ada Hajar Aswad, mulai dari situ 7 putaran dan Ka'bah sebelah kiri kita, ya. Kemudian kita berjalan. Nah, memulai tawaf. Bagaimana memulai tawaf? Ya. Mengucapkan Allahu Akbar, ya. Sembari memberikan isyarat. Ini yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Ya, memang ada sebenarnya 3 tahapan. Ya. Pertama, kalau bisa mencium Hajar Aswad, ya, itu yang utama. Jika tidak, mengusap Hajar Aswad. Kemudian mencium bekas ya tangan yang mengusap ya memegang Hajar Aswad tadi. Dan sekarang ini seperti itu tidak memungkinkan itu, ya. Seperti haji kan begitu sekarang ini. Tidak akan memungkinkan. Nah, ada yang ketiga, kita memberikan isyarat mengangkat tangan, ya. Terus kita angkat tangan, tentu nanti ada batas lampu, ya, lampu hijau. Nanti lampu hijau ada. Tapi ya itu sebagai apa? Kita ancang-ancang saja. Kalau mungkin terlewat sedikit atau mungkin sebelumnya tidak ada masalah, ya. Tidak mesti harus ya pas lampu hijaunya, nggak mesti seperti itu. Tapi nggak perlu berhenti kita berjalan, ikuti aja harus. Karena kalau berhenti, ini di belakang kita banyak juga yang tawaf, ya, yang sama. Jadi sembari kita berjalan, ya, kemudian begitu melewati lampu hijau tadi, kita ya mengangkat tangan, kemudian mengucapkan Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian kita mulai, ya, jalan terus dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad 1 putaran. Apa yang dibaca? Apakah ada doa khusus? Putaran pertama ini lebih pendek biasanya. Kedua lebih panjang lagi. Ketiga sampai 7 putaran semakin panjang. Apakah ada tuntunannya seperti itu? Tidak. Itu terlampau menyulitkan. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, karena kita ini ibadah tawaf, tentunya dalam rangka berzikir kepada Allah, maka perbanyaklah berzikir, memuji Allah, bertasbih, bertahmid, bertahlil, berdoa, ya. Baik dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia. Naam, memohon kepada Allah dengan hati yang khusyuk, tidak perlu teriak-teriak. Enggak perlu ya Allah enggak perlu. Allah mendengar kok. Maka yang teriak-teriak itu mengganggu sebenarnya. Ya. Dikomandoi teriak-teriak kan begitu. Itu sebenarnya mengganggu saudaranya yang lain. Ya. Allah mendengar semua yang diucapkan yang tawaf itu, ya, semua, bahkan bisikan hatinya didengar oleh Allah Azza wa Jalla, diketahui. Oleh karena itu dengan teriak-teriak itu tidak membawa kekhusyukan. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya, ini kita di depan rumah Allah. Naam, memohonlah kepada Allah dengan hati yang khusyuk. Ya Allah, kami datang, ya Allah, saya datang, ya Allah. Ya, banyak permasalahan hidup saya, ya Allah, tidak pernah saya gadukan pada yang lain. Karena saya mengetahui yang bisa memberikan solusi yang Engkau, ya Allah. Sekarang ya Allah, saya berada di depan rumah-Mu, ya Allah. Nggak ada yang tahu tentang masalah hidupku, permasalahan hidupku dan berbagai problema dan problematika dan di rumah tanggaku dan yang lainnya. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku mengadu. Memohon dengan hati yang khusyuk, ya, menghadirkan keagungan Allah, kebesaran Allah, banyak bertasbih, bertahlil, bertahmid, berdoa, mohon keampunan kepada Allah, kebaikan dunia akhirat. Nah, kesempatan bagi kita. Nah, enggak perlu teriak-teriak. Memperbanyak la ilaha illallah. Nah, kalimatut tauhid. Kecuali nanti di akhir setiap penghujung tawaf tadi, biasanya dimulai dari rukun yamani, yaitu sudut sebelum Hajar Aswad, itu memperbanyak doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi boleh dengan doa yang lain, tapi memperbanyak doa tersebut. Kemudian
di antara sunnah Nabi SAW itu bagi kaum lelaki pada putaran 3 yang pertama itu lari-lari kecil. Tapi tidak akan memungkinkan, mungkin kalau yang bawa keluarga, bawa istri, kan begitu, bawa anak, maka tidak masalah, jalan biasa saja. Nah, tidak ada masalah, jalan biasa saja. Terus kita ikuti, tentunya nanti ya ikut komando, kebersamaan nanti kita harapkan ya, sangat diharapkan kebersamaan kita, ya. Karena nanti tentunya tim ya lapangan akan terus memandu dan juga mengkoordinir tentunya. Itu teknisnya nanti mereka yang para ikhwah yang syahdan dan yang lain-lainnya menyampaikan nanti. Taib. Kemudian selesai tawaf 7 putaran, maka kita akan sholat 2 rakaat. Tentunya yang utamanya di belakang makam Ibrahim. Makam itu adalah bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim tatkala mengangkat batu membangun Ka'bah, kan begitu. Itu makam. Dan itu dulu adalah di pinggir Ka'bah, dinding Ka'bah itu. Tapi setelah itu dipindahkan agak berjarak ya dari pinggir Ka'bah itu ke agak keluar sedikit, kan begitu, di tempat tawaf tadi. Nah, seperti itu. Nah, sholat di belakang makam tersebut ini yang utama. Nah, ini yang utama. Kita lihat kondisi besok ya. Tapi seperti kita akan malam ya mulai tawafnya atau mungkin umrohnya. Nah, kita lihat seandainya tempat di belakang makam Ibrahim yang agak ke belakang itu kosong, ya kita sholat di situ. Tapi seandainya penuh, maka kita cari tempat yang lain di mana kita lebih nyaman untuk sholat ya. Karena kita khawatir seandainya itu ramai orang yang tawaf, kita sholat di sana sujud ya terinjak, ya itu kita yang bermasalah, kan begitu. Karena kita sholat di tempat orang yang tawaf. Jadi kita kondisikan insya Allah. Nah, tentu rakaat yang pertama dibaca setelah Al-Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun, ya. Setelah Al-Fatihah, tentu istiftah Al-Fatihah, kemudian dibaca Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian ya sholat seperti kita sholat ya 2 rakaat, sholat sunnah kan begitu. Kemudian dibaca apa yang di waktu ruku' dan sujud, bangkit dari ruku' dan tasyahudnya. Kemudian pada rakaat yang kedua kita membaca Qul huwallahu ahad setelah Al-Fatihah. Baik, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya selesai kita sholat ya 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Tentunya di waktu sholat tadi kita kembalikan lagi posisi ihram seperti semula, menutup pundak kita semua. Karena tidak boleh seorang laki sholat dalam keadaan pundaknya terbuka ya, tersingkap. Jadi tutup lagi, dikembalikan. Taib. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kemudian kita akan memulai sa'i. Insyaallah nanti ya setelah selesai tawaf dan sholat 2 rakaat tadi, kita insyaallah ya ada ya insyaallah di pinggir ya, di arah ke belakang makam Ibrahim itu minum zam-zam ya, jalurnya tempat air untuk minum dari zam-zam, maka kita juga akan minum itu dulu zam-zam sembari berdoa ya. Minum zam-zam sembari berdoa untuk kebaikan apa saja yang kita inginkan, untuk sehat, untuk berkah hidupnya, kan begitu, untuk damai keluarga rumah tangganya. Karena zam-zam itu bermanfaat kata Nabi untuk ya sesuatu yang kita niatkan. Dahulu para ulama kita kalau datang ke Mekah, mereka haji dan umroh, mereka berdoa kepada Allah sebab kami minum zam-zam itu untuk menjadi orang yang hafal hadis-hadis Nabi, orang yang alim. Begitu, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, karena air zam-zam itu adalah air yang berkah. Sebagaimana kata Nabi, zam-zam lima syuribalah. Zam-zam itu bermanfaat, berkhasiat untuk ya suatu yang diniatkan tatkala meminumnya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kemudian kita akan mulai sa'i. Sa'i. Nah, begitu kita telah menaiki bukit Sofa, dan mulai dari Sofa berakhir di Marwah. Nah, sembari kita naik, kita membaca firman Allah Azza wa Jal, atau mengucapkan abda'u bima bada Allah. Abda'u bima bada Allahu bihi. Apa artinya? Abda'u, saya memulai ya dari apa yang dimulai oleh Allah. Di dalam ayatnya apa? Innas Safa wal Marwah.
Jadi Safa yang disebutkan terlebih dahulu, baru Marwah. Itu maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita memulai dari Bukit Safa. Nah, kemudian sampai di Bukit Safa, kemudian kita akan menghadap ke Ka'bah, ya. Menghadap ke Ka'bah sembari mengangkat tangan, ya, dan bertahlil, bertahmid, bertakbir, ya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Naam. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wa wahda. Wa hazamal ahzaba wa wahda. Nah, itu kita ulang 3 kali, ya. Dan boleh diselingi dengan doa-doa yang lain, ya. Kita menghadap ke Ka'bah. Nanti seakan kita pandu insyaallah. Nah, seperti itu. Jadi berdoa. Ustaz, nak dipimpin nanti dipandu kami berdoa. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk curhat kepada Allah mandiri. Jangan curhatnya lewat ustaz. Langsung saja. Oke? Udah. Enggak ada lagi batas antara kita dengan Allah. Dan saya kan tidak akan lebih tahu apa maksud dan tujuan Bapak Ibu sekalian. Begitu ya, banyak ya yang akan dikadukan kepada Allah, ya. Betul? Anak, keluarga, menantu, istri, macam-macam, kan cucu, kan begitu urusan dunia dan kita. Kadukan pada Allah. Maka mandirilah dalam berdoa. Ya. Jangan dikira kan ustaz lebih pandai berdoa. Allah itu lebih tahu seorang hamba tatkala kekhusyukannya itu. Kekhusyukan, menghadirkan apa yang dipanjatkan kepada Allah, paham dia, dia minta itu paham dia. Ya. Paham dia. Jelas maksudnya, maka itu yang akan menambah kekhusyukan dan menghadirkan ya tentang makna doa dalam hatinya, itu menambah kekhusyukan dan konsentrasi, maka meminta kepada Allah. Enggak bisa dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Baik. Kemudian setelah itu kita akan turun berjalan, ya, menuju Marwah. Ya, menuju Marwah. Kemudian sampai di Marwah, dan nanti kita akan melewati juga ada antara lampu hijau juga, ya. Itu sebagai tanda bahwa di antara kedua lampu hijau tersebut itu disunnahkan lari bagi kaum lelaki, ya, bagi kaum lelaki. Nah, tapi tentunya kita berjamaah dan ada yang tua, ada yang menemani istri atau ya anak, maka kita ya, berjalan biasa saja. Karena kalau sempat berlari terpisah, nah itu akan sangat merepotkan, ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian apa yang dibaca di waktu sa'i juga kita sampaikan, tidak ada doa yang khusus. Ya. Tidak ada doa yang khusus. Ya. Minta keampunan kepada Allah. Allah maghfir warham wa takarram, kan begitu. Wa antal azzul akram, itu diucapkan oleh sebagian sahabat, tidak ada masalah, diucapkan. Allah maghfir warham, ya Allah ampunilah dan rahmatilah, wa takarram, dan berikanlah karunia kemuliaan kepada kami. Wa antal azzul akram, engkau yang maha mulia, yang maha pemurah, kan begitu. Ya diucapkan. Kemudian mengucapkannya kalimat-kalimat yang agung, yang mulia, seperti 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu zikir yang tentunya doa, sekalian doa. Ya. Kemudian subhanallah wa bihamdi subhanal azim, istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, Allahumma ighfir warham, ya Allahumma firli warhamni. Naam. Allahumma ighfirli wa tub alayya, ya Allah ampuni aku dan terima taubatku, kan begitu terus seperti itu. Memohon kepada Allah, berzikir, ya, seperti itu. Bapak sekalian rahimakumullah. Kemudian terus kita berjalan, nanti kita akan sampai ke Marwah. Begitu juga kita melakukan hal yang sama tatkala di Safa, tapi tidak membaca ayat abda'u bima, atau mengatakan abda'u bima bada Allah lagi, dan tidak membaca lagi inna Safa wal Marwah. Itu di waktu pertama kita memulai di Safa. Kita menghadap juga nanti ke Ka'bah, sembari mengangkat tangan, bertakbir, tahlil, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abdahu
wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian nanti diselingan doa-doa yang lain, terus kita berjalan lagi turun menuju Marwah Safa. Jadi dari Safa ke Marwah satu putaran, kemudian dari Marwah ke Safa keduanya nanti akan berakhir nanti di Marwah. Nah, kemudian setelah kita selesai melaksanakan sa'i, yaitu rukun yang ketiga, maka agar kita terbebas dari berbagai larangan-larangan ihram tatkala kita telah berihram, maka tentu ditandai dengan adanya tahallul. Tahallul itu menghalalkan yang diharamkan, kan begitu, tahallul, atau melepaskan diri dari berbagai hal-hal yang diharamkan tatkala berihram, ya. Dan bagaimana tahallul tadi? Bagi kaum lelaki ya ada dua pilihan, yaitu pertama mencukur rambut, dan yang kedua memendekkan rambut, tapi semuanya ya dari semua sisi, bukan hanya diambil bagian depan sedikit, kemudian kanan sedikit, kiri sedikit, belakang sedikit, enggak cukup seperti itu. Jadi muqassir itu memendekkan, berarti meratakan, tapi dipendekkan. Dan yang utama tentunya apa? Dicukur. Karena Rasul mendoakan kerahmatan bagi orang-orang yang mencukur tadi 3 kali. Rahimallahul muhalliqin, rahimallahul muhalliqin, rahimallahul muhalliqin. Kemudian yang mendengar wal muqassir, enggak, rahimallahul muhalliqin. Baru selesai 3 kali Rasul mendoakan kerahmatan bagi yang mencukur tatkala tahallul. Baru setelah itu Rasul mengatakan wal muqassirin, dan juga yang memendekkan rambutnya. Kata para ulama, ini menjelaskan kepada kita bahwa yang mencukur rambut di waktu tahallul itu adalah yang utama. Dan ini satu-satunya amalan mencukur rambut yang bernilai ibadah dan berpahala. Enggak ada yang lain. Ya. Enggak ada yang lain. Kalau kena banyak ketombe tidak akan dapat pahala, kan begitu. Ya mungkin hanya untuk sisi kesehatan, kan begitu. Ini yang jadi gimana saya kalau niatkan juga membersihkan kepala dari ketombe, ya itu udah, itu mengikut itu ya. Enggak perlu diniatkan itu. Penting kita tahallul. Maka begitu cukur nanti akan bersih kepalanya, kan begitu. Tapi ini berpahala. Niatkan itu ibadah. Karena itu mencukur rambut dalam rangkaian ibadah dan mengikuti Rasulullah SAW, maka itu berpahala. Adapun selain dari tahallul waktu musim haji dan umrah itu, maka itu tentu tidak bernilai ibadah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dengan demikian selesai. Adapun bagi kaum wanita, itu cukup hanya memotong ujung dari rambutnya, ya, ujung dari rambutnya seukuran yang mungkin 1 cm atau kurang lebih lah, kurang dari itu. Ya, seruas jari, ya, seruas jari, cukup. Dan itu di mana dilakukan? Ya bisa di kamar, tak bantu sama mungkin bapak atau anak, ya kan begitu, atau seperti itu. Tidak usah ya, begitu sampai di tempat Marwah langsung di situ buka rambutnya, kemudian dipotong di situ. Enggak, itu kan aurat, enggak boleh dilihat. Rambut kita aurat, wanita itu ya rambutnya aurat, enggak boleh dilihat oleh orang lain, kecuali oleh mahramnya. Jadi nanti sampai di kamar, ya di hotel ya minta dia potongkan sama bapak atau anak, kan begitu, atau temannya. Cukup seperti itu. Maka demikian selesailah pelaksanaan umrah. Ya, selesailah pelaksanaan umrah. Nah, tentu di waktu kita ihram ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu larangan-larangan ihram yang dinamakan dengan mahzuratil ihram. Ya, larangan-larangan tatkala berihram. Tentu yang pertama setelah kita berihram, maksud apa ihram tadi? Maksudnya adalah tatkala kita telah berniat dan mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Bukan tatkala kita telah memakai kain ihram, bukan itu maksudnya. Nah, maka pertama tidak boleh pakai wangian. Kemudian tidak boleh motong kuku lagi, motong rambut lagi, atau ya mencabut dari bagian dari ya badannya. Kemudian tidak boleh menutup kepala. Kemudian tidak boleh memakai yang berjahit. Maksud yang berjahit itu adalah yang membentuk ya bagian tubuh kita.
lengannya, ada kakinya, kan begitu. Jadi ada membentuk pakaian yang biasa kita pakai, itu yang namanya berjahit, ya. Adapun ikat pinggang atau mungkin ya yang berjahit ya boleh dipakai untuk mengencangkan mungkin ya apa namanya itu kain ihramnya, tidak ada masalah. Atau juga pakai tas dokumen misalnya seperti itu ya, kan berjahit itu tidak ada masalah. Atau mungkin jam yang tadinya mungkin ya dari kulit kan begitu kan berjahit, boleh, tidak ada masalah. Karena itu bukan itu yang maksud berjahit. Nah, kemudian juga ya bagi kaum ibu-ibu tidak boleh pakai cadar, niqab namanya. Tapi bagaimana saya biasa bercadar ya? Arti caranya adalah untuk menyematkan gitu di bagian kepala dan peniti dan yang sejenisnya, kemudian diturunkan menutup apa? Wajahnya, seperti itu. Kemudian ya tidak boleh pakai sarung tangan bagi kaum wanita. Kaos kaki boleh. Nah, tidak boleh pakai sarung tangan. Bapak-bapak juga tidak boleh pakai kaos kaki. Nah, kalau ibu-ibu boleh. Dan tentu bapak-bapak juga tidak pakai sarung tangan kan? Nah, barakallahu fikum. Itu diantara ya. Kemudian tentu hal-hal yang menjurus kepada ya perbuatan atau mungkin hal-hal yang hubungan suami istri itu tidak boleh. Dan begitu juga tidak boleh melakukan berburu hewan-buruan yang di tanah haram kan begitu, atau bahkan di luar tanah haram selama kita berihram. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, lalu bagaimana saat kalau seandainya kepala gatal, boleh enggak menggaruk kepala? Boleh. Nah, kalau jantung mungkin sebagian rambut dengan garutan tadi, gimana hukumnya? Enggak ada masalah. Karena tujuannya bukan mencabut rambut tadi, tapi kena gatal, ya begitu. Ini yang perlu diperhatikan seputar masalah umroh kita. Dengan demikian selesailah pelaksanaan umrohnya. Nah, ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Ya, sekarang kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Silakan, Pak. Tadi Ustaz bilang ya, pakaian berjahit. Kalau kita pakai pakaian dalam bagaimana? Nah, sebentar, Pak ya. Ihram kan atas sudah bersih nggak Ya, kan? ya. Kalau bawahan bagaimana? Nah, jadi itu juga itu yang termasuk pada berjahit tadi. Nah, jadi tidak boleh memakai celana dalam. Jadi yang hanya dipakai 2 potong kain saja, yang bagian atas dan bawah. Nah, itu. Adapun celana dalam tentu tidak diperbolehkan. Nah, tidak diperbolehkan karena itu termasuk yang namanya berjahit. Nah, seperti itu. Ya, silakan Bu. Ya. Kalau perempuan tahalulnya itu rambutnya harus dipotong semua apa cukup sebagian gitu? Enggak, yang tentu yang di sini ada dipotong bagian ujung semua dari rambutnya. Jadi dia mungkin dikempet, iya bawahnya itu yang dipotong. Nah, ya diikat, ya fleksibel banget ya, mungkin diikat, di apa, kemudian bukan bagian depan ya, tapi tentu ya terserah. Yang penting di bagian ya, ujung dari rambut, ya kalau itu dia sanggul ya dilepas dulu. Atau mungkin kayak ya ibu lebih tahu ya, nanti penting kalau seandainya udah di apa namanya itu sekalian sebagian rambut ibu mungkin di apa ya kan tinggal ambil ujungnya saja kan begitu, udah tinggal potong ujungnya kan gitu, seperti itu. Jadi sangat apa gampang insyaallah pelaksanaannya. Tapi ada mungkin yang kasus mungkin Ustadz saya lagi mungkin ya sekarang ini belum suci misalnya, atau mungkin haid, kan begitu. Lalu bagaimana umroh? Bagaimana seihram saya? Nah, ini mungkin sering dipertanyakan, kan begitu. Mungkin sebagian ibu ya udah berusaha, mungkin minum obat atau apa kan begitu untuk menahan. Ya, tapi ternyata ya itu dah Allah takdirkan. Nah, atau mungkin ya sekarang ya belum suci. Besok bagaimana juga belum suci. Apakah saya tidak berihram? Nah, tetap melakukan hal yang sama, dia mandi, bersih, apa semua ya. Nah, begitu nanti sampai di apa miqat ya, atau nanti di atas kereta, dia melakukan seperti yang dilakukan oleh jamaah umrah yang lain. Ya, tetap dia mengucapkan labbaika Allahumma umratan. Ya, labbaika umratan. Nah, cuma bedanya sampai di Mekah
tidak tawaf dulu sampai dia suci. Tidak tawaf dulu, dia menunggu sampai dia suci. Karena syarat sahnya tawaf tadi adalah suci, kan begitu. Nah, jadi menunggu sampai dia suci. Seandainya ya sehari Sabtu sucinya, ya menunggu sampai suci, nanti ya akan ditemani, ya dipandu. Kalau dia suami sama suami, kemudian dipandu mungkin nanti tim lapangan nanti. Begitu ya dan ya. Betul enggak? Iya, seperti itu. Nah, jadi tawaf. Ustaz, bagaimana? Ada kasus juga. Ini ya kejadian kasus yang terjadi. Ternyata juga sampai mau berangkat pulang ke Indonesia nggak suci-suci. Apa yang dilakukan? Ya pasti ya sangat sedih itu ya, kecewa ya kan begitu, sedih sekali itu. Terjadi. Maka dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi darurat seperti itu, ya dia ya tentu bersih-bersih, kemudian balut dengan rapat kan begitu, jangan sampai ada yang netes kan begitu. Kemudian dia tawaf dalam kondisi seperti itu dan melaksanakan umrohnya. Sa'i kan begitu. Kemudian dia tahallul. Itu dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat, dan umrohnya sah. Ya. Karena kecuali kalau seandainya itu mungkin seperti ya kalau travel mungkin tidak ada, mungkin seandainya barang siapa yang dalam kondisi seperti itu ditunda keberangkatannya, kepulangannya, tentu sangat sangat apa sekali ya, hal yang risikonya luar biasa. Pasti nanti harus ada mahramnya yang nunggu, nanti lagi ya tiket pesawatnya, ya, dan itu hal yang sangat sangat sulit bagi tentunya yang di sebagian kaum muslim. Tapi bagi mereka yang mungkin memiliki kelapangan dari sisi finansial dan yang lainnya, pasti mungkin bisa, tapi juga akan cukup banyak masalah kan begitu. Maka dalam kondisi seperti ini, ya dia tawaf dalam kondisi kendati belum suci, tapi sebelum dia tawaf tadi, dia mandi bersih, dibalut ya dan tambah dengan rapat dan tidak ada yang meneteskan begitu, sehingga tidak mengotori tempat tawaf tadi, seperti itu. Nah, itu dalam kondisi darurat. Nah, sama pelaksanaan waktu haji, tawaf ifadah atau juga tawaf wada, ya. Wada bagi haji itu kan merupakan juga wajib haji kan begitu. Nah, tapi umroh ya tidak wajib. Tapi seandainya memungkinkan itu bisa. Tapi kalau kita melihat dari schedule atau rute kita, itu baru check in check out nanti dari jam 2 malam kan begitu. Jadi kapan waktu untuk juga tawaf, tapi tidak diwajibkan. Nah, seperti itu. Itu mungkin ya secara pelaksanaan umroh besok. Nah, jika ada yang lagi ditanyakan, nah silakan Bu. Kalau lagi-lagi kan banyak Hmm. perempuan atau anak. Ya. Jadi kaum wanita boleh berihram ya dengan warna apa saja. Tentu yang diutamakan warna yang gelap gitu ya. Pakaian yang tidak sempit. Nah, jadi pakai kerudung, pakai jilbab seperti ini, kemudian ya kalau yang seperti tadi pakai cadar ya yang biasa, mungkin nanti ada dengan peniti atau jarum disematkan di atas kepalanya, nanti tinggal turunkan dan menutup wajahnya seperti itu. Tapi tidak boleh pakai cadar yang biasa dipakai di waktu tidak ihram. Jadi intinya ibu pakai ihram baik dengan jilbab seperti yang pakai sekarang ini ya, atau dengan khusus mungkin mukena yang lain yang kan begitu, itu diperbolehkan ya, diperbolehkan ya. Dan warna yang hitam, abu-abu atau coklat dan yang lainnya itu silakan. Nah, tapi saya berharap yang mungkin lebih utama tidak pakai yang putih kan begitu, karena yang gelap itu lebih utama bagi kaum wanita. Nah, sehingga tidak membayangkan nanti aurat dan auratnya seperti itu. Ya, silakan Pak. Ya. Kalau kita tawaf tiba-tiba Ya. orang berapa kita mau sebelah tipis Ya. atau pas kaki ya. Ya. Gimana, mau ulangi dari awal atau Nah. lanjut? Ya. Kalau masalah tawaf
ya kalau misalnya kita dah tawaf peran ketiga misalnya, kebelit kan begitu, ingin ya ke toilet dulu. Ya. Kalau misalnya telah batal, masih di putaran ketiga itu telah batal wudunya, ya. Maka putaran ketiga itu tidak terhitung. Berarti baru 2 yang sempurna, kan begitu. Nah, nanti insyaallah akan ada yang mandu insyaallah. Ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi ya, tapi insyaallah kalau ada ya yang. Dan kalau hanya sekedar berwudu saja, itu di pinggir tempat minum zam-zam itu bisa kita berwudu di situ bisa. Ya, tidak ada masalah. Ada kalau hanya berwudu kan tidak butuh air yang banyak kan begitu ya. Bisa insyaallah. Tapi kalau ya kebelit harus ke toilet, tentu ya harus ke toilet dulu. Ada yang nanti yang memandu insyaallah menemani. Nah, nanti dia memulai tawafnya melanjutkan berarti kalau 2 yang telah sempurna, yang ketiga tadi tidak terhitung karena sebelum sampai di Hajar Aswad telah mungkin batal wudunya, maka dia melanjutkan untuk yang ketiganya. Nah, memulai seperti memulai tawaf dari pertama sampai terus ya ke-7, menyelesaikan sempurna sampai 7 putaran tadi. Nah, seperti itu. Ini ukuran yang sa'i ya. Kalau sa'i tidak disyaratkan dalam keadaan berwudu, tapi lebih utama, itu bedanya. Jadi kalau seandainya waktu sa'i batal wudu, kentut, atur angin dan sejenisnya kan begitu, maka terus saja. Jalan saja. Nah, jalan saja. Jadi kalau ada kebelit kali, kalau ditahan akan berbahaya ya. Itu tentunya akan terus ada panit atau tim yang akan memandu yang insyaallah. Karena jangan sampai itu terjadi, karena itu akan berakibatkan yang sangat fatal sekali dari sisi kesehatan kan begitu. Nah, jadi keluhan yang ada dirasakan permasalahan itu lapor langsung pada tim ya. Maka insyaallah akan ada yang memandu untuk ya, hal yang seperti itu. Nah, itu. Di Ya. atas tawaf buat laki-laki itu kan harus di atas barang itu. Kalau Tawaf. melihat kondisi. Kalau sekarang ini ya kita tentu akan berusaha tawaf itu ya di bawah. Karena itu Dengan ihram kan. iya dengan ihram. Saat kita tidak lentera Oh, maksudnya oke, ya. di atas. Iya, itu di atas. Terus sunahnya ya di atas tawaf sunah tadi. Nah, Terus pada saat kita mau sholat setelah selesai tawaf, sholat sunnah kan harusnya kan sebaiknya di makam di iya, di nah, belakangnya. iya. Kalau di atas juga sama. Ya, kalau bisa masih ya melihat arah satu arah begitu ya atau posisinya itu lebih utama. Ya, kita melihat mana makam Ibrahim, oh ternyata maka kita melihat di belakang itu ya di lantai 2. Tapi jika tidak mungkin kan karena ramai ya penuh ya di tempat mana saja. Di tempat mana saja di Masjidil Haram itu maka diperbolehkan. Ya. Ya. Ada yang lain pertanyaan? Nah, silakan, Pak. Kita waktu mau sa'i itu Pak, dibekali nggak pakai spray masing-masing? Maksud saya nanti Bapak yang ngomong, kita ngikutin doa. Selain ikutin ucapan Bapak atau mau doa lain kan boleh. Ya, nah. Mungkin ya nanti teknisnya bagaimana itu nanti disiapkan. Sepertinya alhamdulillah disiapkan, tapi ya itu saya juga akan berusaha memandu Bapak Ibu sekalian, tapi seperti yang intinya prinsip awalnya yang ingin saya juga kita mengajak kita semua untuk bagaimana kita dalam pelaksanaan tersebut itu lebih mungkin prioritas utamanya kemandirian kita. Karena saya memaklumi karena kita dalam keadaan beribadah, dalam berdoa seperti itu, maka akan lebih terasa khusyuk dan juga ya fokus tatkala apa yang kita sampaikan betul-betul ya kita memahami langsung. Itu yang saya harapkan kepada kita semua. Tapi nanti jika seandainya mungkin pertama sekali masih mungkin agak bingung ya atau mungkin doa yang kurang mungkin bisa dihafal dan yang lainnya, maka insyaallah tidak ada masalah. Ya, kita akan berusaha memandu sehingga putaran-putaran selanjutnya mungkin ya bisa secara mandiri. Ini yang sangat penting sekali ya. Jadi kita juga ya tidak akan sampai teriak-teriak seperti sebagian ya. Ya, itu betul-betul sangat mengganggu sekali dan membuat kepala kita juga pusing dan juga ya telinga jadi gitu ya. Bayangkan sebagian jamaah apalagi Turki biasanya itu. Ya. Ada juga yang menyanyi di sana. Jangan sampai kita nanti juga nyanyi Indonesia Raya di sana kan begitu. Ya, jadi ini adalah ibadah yang perlu harus kita
hayati maknanya. Ya. Jadi jangan dibawa budaya-budaya kita untuk pelaksanaan tawaf itu dan ibadah ini. Itu cukuplah budaya atau sunnah Rasul saja yang kita laksanakan begitu. Nah, ada lagi? Ya, mungkin. Oke, ada yang mau bicara apanya? Kalau tidak ada lagi masalah pelaksanaan manasiknya, mungkin ya dari tim ya teknis apa? Mas Roy, oke? Ya. Baik, Bapak sekalian rahimakumullah. Jika ada masalah nanti ya, silakan mungkin disampaikan di grup. Nanti bagaimana hukum ini Ustaz, nanti kita akan bisa langsung jawab dan share itu jawaban tersebut. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassallallahu wasallam nabiyina Muhammad wa alihi washabbihi wasallim walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masya Allah, aduh kenyangnya udah. Bismillah.